아니지. 아까 실험실에 있던 거잖아. 지안아. Halo Sobat Cerita, selamat datang kembali di channel Tukang Cerita Film. Apa kabar? Kalian bahagia kan? Bahagialah, jangan sedih-sedih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang film horor yang mengangkat tema rumah sakit jiwa terseram dan terbengkalai di Korea. Film ini berjudul Gonjiam Haunted Asylum. Karena terobsesi ingin mendapatkan 1 juta viewers, pemilik channel Horror Time yang bernama Hajun, Sengwook, dan Sunghun berniat untuk eksplor ke dalam RSJ Gonjiam. Bahkan mereka mengajak 4 orang lagi, yaitu Jihyun, Charlotte, Jaehyun, dan Ahyun. Sebelumnya sudah banyak kejadian orang menghilang di sini. Tapi apakah mereka akan bernasib sama? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung kalau ceritanya aja ya. Tapi sebelum itu, boleh dong subscribe dulu channel Tukang Cerita Film. Kalau sudah subscribe, jangan lupa pencet loncengnya juga sobat. Film dimulai dengan rekaman 2 remaja yang sedang uji nyali ke dalam RSJ. Mereka mau mencoba membuka ruangan 402 yang terkenal paling angker dan gak bisa dibuka. Mereka malah ketawa-ketawa, dan dari rekamannya ada penampakan lagi ngintip mereka. Scene berpindah ke Hajun yang sedang membahas sejarah rumah sakit Gonjiam dan menjelaskan betapa angkernya RSJ ini. Hajun juga menjelaskan kalau mereka akan eksplor ke dalam RSJ. Keesokan harinya mereka berkumpul di kafe, tapi baru 6 orang nih. Jaehyun datang paling akhir, dan dari gelagatnya sih dia yang orang paling freak. Setelah datang semua, Hajun menjelaskan tugas masing-masing dan peralatan apa saja yang dibawa. 자료 영상 편집이랑 그래픽 맡아주고. Mereka masih hangout sampai malam hari sambil membahas kalau ngelihat bola pingpong di RSJ berarti akan ketemu hantu. Mereka juga ngebahas soal kepala rumah sakit yang terkenal paling sadis dan mengakhiri hidupnya sendiri di Gonjiam. Hajun juga ngomong, kali ini mereka target penontonnya 1 juta. Dari penonton segini akan dapat duit 500 juta. Mereka semua ini orang-orang yang ceria sih. Keesokan harinya mereka OTW ke Gonjiam. Di perjalanan Sunghun cerita, 30 tahun lalu ada 3 orang siswi masuk ke ruangan 402, ditemukan pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Tapi nyawanya nggak ketolong semua. Mereka akan mencoba masuk ke ruangan 402. Udah tahu bahaya, tapi malah senang-senang aja. Udah gitu sempet-sempetnya pula mereka main-main dulu. Mereka sampai nih, tapi nggak dari depan rumah sakit, melipir ke belakang hutannya. Karena perbuatan mereka ilegal kan. Di hutan ini mereka mendirikan tenda terlebih dahulu, menunggu malam hari tentu. Sunghun dan Sengwook masuk duluan, buat masang CCTV di dalam RSJ. Pemasangannya pun dipantau oleh yang di dalam tenda. Woi, mereka juga sempat makan dulu ya. Enak banget lagi kelihatannya. Terus, sebelum masuk ke dalam, mereka dipasangin kamera yang proper dulu. Udah well prepare banget ya pokoknya. Mereka pun berangkat. Cuma Hajun yang nunggu di tenda buat mantau live streaming. Belum juga sampai, mereka udah nemuin sesuatu aja, yaitu cangcut cewek. Malah diikat di pohon buat penanda lokasi. Belum masuk aja nih, penonton mereka udah nambah terus. Niat banget dong segala bawa tangga, karena temboknya lumayan tinggi kan. Udah gitu pakai segala ada polisi yang lewat. Untungnya mereka nggak ketahuan, udah sampai di depan RSJ-nya. Mereka pun mulai membuka live streaming, kemudian langsung masuk ke dalam. Saat di dalam, waktu menunjukkan pukul 00.04 dini hari. Biasalah, mereka cerita suasana di dalam sini. Ternyata Charlotte bawa air suci, tujuannya buat mendeteksi hantu ya. Baru juga Sengwook membawakan acara, udah ada suara dentuman keras aja. 여러분 지금 실제 상황입니다. Mulai diganggu nih mereka. Tapi malah mau nyamperin sumber suara itu. Mereka masuk ke dalam ruangan kepala RSJ dan nemuin foto lama para pengurus RSJ dan pasien. Kemudian pas lagi ngobrol, mereka dikejutkan oleh suara dentuman lagi. Mana di langit-langit ada rambut pula. Setelah itu, Sengwook menjelaskan mereka akan melakukan upacara pemanggilan arwah. Sebelum itu, mereka dibagi 3 kelompok.
Pas lagi pemutaran ulang, kelihatan nih kalau suara dentuman dari pintu yang ketutup sendiri. Karena Charlotte udah biasa mendatangi tempat horor di dunia, di sini pun dia meninggalkan jejak ciri khas dengan kalimat teruslah hidup. 다른 곳에서 그랬던 것처럼 이곳에도 기념을 잘 쓰기. Scary. 아, 이제 목도 스케치. Setelah dari sebuah ruangan, Charlotte dan Ji-hyun disuruh Hajun ke lantai 4. Tayangan pun pindah ke Jaehyun dan Ah-hyun yang di lantai 3. Menurut Jaehyun sih, di sini lebih dingin ya. Udah gitu katanya, para pasien meninggal di lantai ini. Lalu Jaehyun melihat ada noda hitam yang menempel di dinding. Mirip banget sama orang. Di kamar mandi, Jaehyun terkaget-kaget dong. Dia melihat mirip kepala mengambang. Pas diangkat cuma wig ternyata. Tapi Jaehyun masih aja takut. Dasar, lebih berani cewek ya. Terus Charlotte dan Ji-hyun yang udah di depan ruangan 402 cerita. Nanti mereka akan masuk ke dalam. Hajun seneng yang penontonnya terus meningkat. 정말 문이 열리지 않는다는 말. Coming soon. 55,000뷰. Lalu mereka pun memulai upacara pemanggilan arwah. Semua prosesinya udah mereka jalanin. Lalu tiba-tiba suara bel di langit-langit berbunyi dan semakin keras sampai mereka semua ketakutan dan berlari. Sing-wook pun melaporkan kejadian ini kepada penonton. Setelah itu Hajun meminta mereka balik lagi buat ngecek lagi dan penonton sekarang udah mencapai 100.000. Hajun, Seung-wook dan Sung-hoon terus berkomunikasi tanpa sepengetahuan peserta. Ternyata suara pas upacara tadi cuma settingan. Mampus, di basecamp tiba-tiba kompor nyala sendiri. Kaget kan lo Hajun? Bahkan monitor dan lampu pun kayak error. Lalu angin berembus kenceng. 뭐야 이거? Sementara yang di dalam mau masuk ke ruangan laboratorium lagi. Mereka ngedapetin ada boneka yang sebelumnya dilihat Ji-hyun dan Charlotte ada di lemari. Mereka mulai mensalah-salahan. Apalagi pas Seung-wook megang boneka itu. Charlotte marah banget. Sampai dia keluar dari ruangan itu dan dikejar oleh Ji-hyun. Menurut Charlotte boneka itu terkutuk, nggak boleh dipegang. Terus ya, Hajun malah ngakak ketawa. Charlotte marahin Seung-woo lagi, tapi Hajun malah maksa mereka buat lanjut terus. Udah gila viewers nih orang. Kemudian Hajun meminta Jaehyun dan Ah-hyun ke lantai 4 dan yang lain masuk lagi ke ruangan. 하이. 천정은 내려앉아. Di sini terdapat lemari yang ada lubangnya. Seung-wook masukin tangannya tapi ada yang menarik dari dalam. Kayaknya sih bohongan ya dari ekspresinya. Karena yang lain juga nggak percaya, akhirnya Ji-hyun yang kali ini masukin tangannya. Beneran dong, tangannya ditarik bahkan pas dikeluarin ada luka. Terus lemarinya kebuka sendiri. Syukurin, semuanya langsung balapan lari. Sementara Jaehyun dan Ah-hyun di lantai 4. Mereka mendengar kayak ada yang menjerit. Makin creepy nih. Tulisan Charlotte yang di dinding sekarang berubah jadi kalimat trigger buat mengakhiri hidup. Charlotte langsung mau keluar dari sana. Padahal sebelumnya cewek ini pernah ke tempat horor di seluruh dunia. Walaupun Seung-wook udah berusaha yakinin, Charlotte dan Ji-hyun tetap pergi dari sana. Mereka berdua keluar dari Gonjiam. Seung-wook menghubungi Hajun. Mereka mau ngecek tulisannya beneran berubah apa enggak. Tapi Hajun malah bohong, ngomong kalau tulisan dari awal sama kayak yang terakhir, dan malah maksa mereka buat terus lanjut, bahkan sampai marah. Seung-wook malah pergi dari sana sendirian. Hajun makin marah aja. 누가? 그래서 우리 지금 나왔잖아. Sementara Charlotte dan Ji-hyun malah jadi kesasar. Udah panik banget keduanya. Hajun ngecek videonya lagi. Ada di satu momen, semua anggota in frame, tapi ada yang rekam. Nah lo, siapa tuh yang rekam? Lalu tiba-tiba mati lampu. Hajun malah makin marah-marah. Komputernya nyala lagi. Terus Seung-wook dan Sung-hoon menghubungi Hajun. Kalau mau lanjut mereka minta bayarannya dilebihin. Ya udah kan, karena penontonnya udah sampai 700.000, diyain aja sama Hajun. Setelah itu Seung-wook dan Sung-hoon masuk ke kamar mandi, tempat bayangan hitam. Tiba-tiba ada suara. Terus mereka disuruh Hajun ke ruang peralatan tempat asal suara. Malah Hajun sampai ngebentak mereka. 이곳 집기실로 넘어왔습니다. 이곳에서 뭔가를 내던지는 Masuk ke ruang peralatan lah dua orang ini. Nggak ada apa-apa awalnya. Lalu tiba-tiba aja kursi roda bergerak sendiri. Mereka berdua terdiam. Bahkan Hajun sampai marah-marah lagi nyuruh mereka ngomong. Seung-wook ngomong nyoba nyampein situasinya ke penonton. Tapi ada suara dentuman yang lain. Berasal dari balik pintu. Tapi ketika kameranya dibalik ke belakang, benda-benda udah ada di langit-langit aja. Terus langsung jatuh lagi. Seung-wook jatuh ketiban benda lalu pingsan.
Belum selesai nih, tahu-tahu aja tubuh Sunghun terseret sampai jauh banget. Pas dia mau balik lagi ke ruangan itu, pintunya tertutup sendiri. Dia pun jatuh. Balik lagi ke Charlotte dan Ji-hyun. Mereka masih muter-muter aja di tempat Changchut. Sampai berkali-kali balik lagi ke sini. Pas Charlotte nengok ke bawah, ada sampah-sampah kayak di dalam RSJ dong. Kayak di dalam lab. Udah gitu Ji-hyun terdiam aja nih. Sampai disamperin Charlotte. Ekspresi Ji-hyun udah aneh banget. Meracaunya nggak kalah aneh lagi. Setelah itu tubuh Charlotte kayak ada yang narik dari atas. Dia sampai melayang-layang terus jatuh lagi. Charlotte kabur malah berhasil masuk ke dalam tenda. Charlotte manggil-manggil Hajun tentu. Tapi pas dia tersadar, ternyata ini bukan di dalam tenda, melainkan di dalam Gonjiam. Lalu tiba-tiba Charlotte kelar diserang makhluk misterius yang mirip banget sama alien. Sunghun udah sadar lagi, dia langsung pergi dari sana. Sementara Jaehyun dan Ahyeon, mereka malah sibuk berusaha membuka ruangan 402. Belum selesai, disamperin oleh Sunghun dan diajak pergi, keluar dari Gonjiam. Hajun yang melihat penonton nyari 1 juta, tentu gak ngebiarin mereka pergi dari sana. Dia malah keluar dari tenda dan mau masuk ke Gonjiam. Mampus, tahu-tahu aja ada yang lempar bola pingpong. Gagang pintu bergerak sendiri, ada suara Charlotte. Jaehyun dan Ahyeon sih berusaha masuk ke sana, tapi tidak dengan Sunghun. Dia malah melarikan diri. Sunghun balik lagi sih, tapi bersamaan dengan itu, mereka bertiga udah ada di dalam ruangan 402. Gelap banget tapi Sunghun melihat ada seorang cewek menatap mereka. Hayo loh, wajah mereka ada yang menyentuh. Udah nangis semua nih orang. Pas Sunghun ngelihat pakai kamera, di layar tertangkap hantu cewek. Terus ada suara bising banget. Ada banyak hantu di sana berbaris, kayak pasien dari RSJ ini ya. Habis itu tak tahu aja ada hantu di depan Sunghun, membekap wajahnya sampai cowok ini kelar. Berikutnya Jaehyun dan Ahyeon. Tinggal Hajun nih yang udah masuk ke dalam. Kelar juga sih dia oleh hantu yang menggantung dan menarik Hajun sampai ke gantung juga. Berikutnya giliran Seung-wook yang siuman, tapi langsung diserang hantu sampai kelar juga. Pada akhirnya nggak ada yang selamat dari mereka. Ironisnya semua penonton juga pada pergi. Cuma tersisa 500 biji doang. Itu pun mereka menganggap acara channel ini settingan. Habis deh filmnya. Oke sobat cerita, segini dulu ya video kali ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa tinggalin kenang-kenangan dengan pencet tombol like dan komen yang positif ya. Dan kalau berkenan, follow Instagram dan Twitter Tukang Cerita Film ya sobat, karena bakalan ada update yang seru di sana. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.